Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kawan-kawan, anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu dan bersemangat setiap pagi, setiap hari ya. Barokallah. Pagi ini saya akan melanjutkan agenda membaca kisah Al-Fatih bercerita sebenarnya, tapi Mas Alfat sedang tiduran dan tadi ditawarin untuk ikut membuat video, katanya nanti aja, nggak apa-apa. Kita akan bacakan ya kisah ini ya. Insya Allah nanti bisa didengerin oleh anak-anakku sekalian ya, khususnya Mas Alfat dan De Amar Arjunadi. Oke. Judul yang pertama dulu adalah Sang Pembuka Jalan. Nah, kali ini yang kedua adalah Penyelaras dan Pemersatu Perbedaan. Tahu nggak kira-kira kita bahas sosok siapa sih? Ya, tidak lain adalah sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the great prophet, ya, teladan untuk kita semua. Oke, berarti ini seri yang kedua untuk buku cerita tentang Nabi Muhammad untuk anak-anak kita ya. Penyelaras dan Pemersatu Perbedaan. Masyarakat Arab Jahiliyah terdiri dari suku yang menjunjung tinggi kehormatan sukunya sendiri, Al-Hamiyah kalau istilahnya ya. Kemudian setiap suku memiliki adat istiadatnya, peraturannya, kemudian juga sesembahannya, berhala yang berbeda-beda. Nah, ini suara batuk si kecil. Oke, lanjut ya. Konon di Mekah itu sampai ada lebih dari 300 berhala. Di setiap harinya berbeda, bahkan di setiap sukunya juga berbeda. Ada Lata, ada Uzza, kemudian ada banyak yang lainnya ya. Nah, lanjut ya. Perbedaan-perbedaan tersebut sering menimbulkan pertikaian, bahkan sampai peperangan yang berlangsung lama hingga beberapa generasi. Jadi istilahnya ada dendam yang diwariskan. Padahal penyebabnya biasanya hanya hal sepele dan kecil. Misalnya masalah hewan ternak. Selain karena perbedaan, perang antar suku juga dapat terjadi karena suku yang kuat ingin merampas harta dari suku-suku yang dianggap lemah. Tidak ada peraturannya yang kemudian bisa mencegah kezaliman suku-suku yang kuat itu. Kepala suku yang menjadi penentu pun bahkan menjadi sang inisiator untuk melakukan kezaliman. Oke, lanjut. Maka salah satunya ada namanya perang Dahis dan juga ada perang Ghabra, merupakan contoh perang suku yang terkenal pada masa itu. Suku yang berperang adalah suku Abs melawan suku Dhibian dan Fizarah. Sebenarnya, sebagian orang di antara suku-suku tersebut ingin hidup damai dan tentram. Tentu semua orang mau. Nabi Muhammad SAW kemudian hadir sebagai pemersatu, penyelaras perbedaan yang ada pada suku-suku yang ada di Arab. Perbedaan menjadi keunikan, bukan sumber pertikaian. Perbedaan menjadi potensi untuk alasan kita sebenarnya untuk bersatu dan saling menguatkan. Lalu beliau memberikan penyelesaian masalah suku-suku tanpa memihak. Pada puncak kepemimpinan Islam, semua suku bergabung menjadi satu kekuatan yang disegani oleh bangsa-bangsa besar pada masa itu seperti bangsa Romawi dan bangsa Persia. Ini dia, Masya Allah. Nah, melindungi hak penganut agama lain. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW tetap menjadi rahmatan lil alamin. Tentunya wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Rasulullah itu tidak diutus kecuali untuk menjadi rahmat, memberikan kasih sayang kepada seluruh alam tanpa kecuali, mau hewan, mau tumbuhan, mau bumi, apalagi manusia gitu ya. Rasulullah melindungi hak warga negara yang tidak memeluk agama Islam ketika itu, selama mereka tidak berbuat jahat dan tidak memerangi Islam. Dalam sebuah perjanjian dengan masyarakat Kristen Najran di semenanjung Arab bagian barat daya, ya, disebutkan bahwa kehidupan masyarakat Najran dan sekitarnya, agama, tempat ibadah, harta, tanah, serta ternak mereka berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan walinya, yaitu Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi ketika itu sudah membentuk daulah di Madinah. Begitu. Nah, Nabi Muhammad SAW menyatukan perbedaan yang ada di antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ini juga bagian dari salah satu fondasi kuatnya negara Madinah didirikan. Adanya dua suku besar yang bersatu, yaitu Muhajirin dan Ansor. Tahu nggak bahwa hari ini, bulan Muharram adalah diperingati sebagai bulan Hijriyah, momen dimana ketika itu para kaum Muhajirin kemudian berhijrah dari Mekah ke Madinah dan dipersatukan, dipersaudarakan sehingga menjadi satu kekuatan untuk membangun Islam agar lebih kuat lagi dan untuk memberikan rahmat. Nah, selanjutnya adalah, ya kan, kaum Muhajirin dan kaum Ansor dipersaudarakan di rumah Anas bin Malik, ya. Satu orang Muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang Ansor. Persaudaraan tersebut sangat istimewa karena orang-orang yang telah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad berhak mendapatkan warisan dari saudara angkatnya, sehingga kemudian sampai Al-Quran mengatur warisan itu. Ya, jadi dulu karena waktu itu kondisinya kritis, ya, kondisi Muhajirin juga butuh bantuan, maka persaudaraan itu kemudian dikenal sebagai satu persaudaraan yang sangat kuat, menyatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor hingga mau berbagi harta, bahkan ada yang rela untuk memberikan istrinya, kalau memang ada yang suka akan dipisahkan kemudian diberikan kepada saudaranya Ansor. Tapi dengan izah yang luar biasa, kaum Muhajirin, ya, yang ditawarkan saudaranya dari Ansor ini tidak ingin memanfaatkan itu aji mumpung, tidak, karena mereka punya izah, punya kehormatan, sehingga tawaran itu adalah bentuk kasih sayang yang diterimanya dengan penuh terhormat. Kemudian hanya salah satu kaum Muhajirin, ya, yaitu kita kenal Abdurrahman bin Auf, hanya menyampaikan, saudaraku, terima kasih keluasan hatimu hingga mau berbagi harta separuh lebih, bahkan kau ingin memberikan istrimu, tapi bagi kami cukup berikan atau cukup kasih tahu di mana pasar, maka kami akan menegakkan perdagangan dan kami akan mandiri insya Allah. Nah, barokallah, ya. Jadi persaudaraan karena Allah itu tidak ada yang kurang, tidak akan ada yang rugi, ya. Jadi kalau kita memberikan Allah, Allah akan berikan balasan yang jauh lebih baik. Namun kita juga harus tahu bahwa kehormatan itu jauh lebih penting. Kehormatan diri karena Allah, kehormatan agama. Insya Allah kita menjadi muslim yang punya dignity, ya, punya izzah dan ifah. Baik, itu mungkin teman-teman, anak-anakku sekalian, momen menarasikan Nabi Muhammad sebagai sosok penyelaras dan pemersatu perbedaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini. Apa bonus apa? Bersatu untuk menang. Boleh, mangga. Sekarang Mas Alwan yang baca. Ramai sekali ya Ustaz di sini. Iya, ternyata warga sangat niat mengikuti lomba panjat pinang ini. Aku duluan yang
aku duluan yang paling ringan, aku aja yang paling agak saukan paling kuat. Ya, ratus lagi, makanya aku aja yang naik duluan. Kalau naik ratus kita harus bersatu, tidak menginginkan diri sendiri. Yang memiliki badan besar berada di paling bawah, tahan, sedangkan yang paling kecil berada di paling atas. Akhirnya mereka berhasil hingga atas. Mereka hebat sekali. Keberhasilan mereka karena mereka menyelaraskan kekuatan. Seperti Nabi Muhammad yang berhasil menyelaraskan berbagai kekuatan. Masya Allah, betul. Jadi ini si Pak Ustadznya ngajarin kepada anak-anak agar lebih mudah dipahami tentang pentingnya bersatu adalah dengan cara memperlihatkan fenomena peristiwa panjat pinang, ya. Ini panjat pinang nih nggak mungkin bisa sampai atas tanpa harus saling bantu nih. Ada yang bagian paling bawah, dia harus bersabar karena apa? Harus diinjak-injak. Maksudnya diinjak-injak itu bukan diinjak-injak menjelekan, enggak, tapi justru ini menopang ya, dia menjadi penopang penting. Ini kalau dia nggak kuat, roboh nih, nggak bisa sampai atas. Makanya harus bersatu, saling ridho, legowo. Saya yang di bawah, kamu di tengah, kamu paling atas gitu. Nanti masalah juga gitu, posisi mana yang mau ditempatin? Posisi di belakang layar, di bawah, atau panglima perang di depan? Di tengah. Di tengah. Di tengah. Nah, di tengah itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena kalau belakang nggak nyambung sama depan, yang tengah nanti nggak amanah, menang nggak perangnya? Nah, jadi harus menjadi penyambung yang baik. Kalau Soekarno itu, presiden kita yang pertama itu, punya gelar penyambung lidah rakyat. Bukan gelar sih, julukan. Bukan uang rakyat. Penyambung lidah rakyat. Maksudnya itu adalah keinginan, harapan, dan cita-cita rakyat itu disambung itu disambut kemudian diwujudkan oleh Soekarno. Nah, waktu itu penguasanya adalah kolonial ya, Belanda, ada yang Jepang. Nah, Soekarno menjadi di tengah-tengah, kayak Mas Alfat di tengah-tengah. Awalnya gitu nih, jadi mediator di tengah-tengah, menemukan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa. Lama-lama dipercaya jadi pemimpin gitu. Nanti Mas Alfat juga gitu, oke, nanti mimpin generasi Al-Fatih. Udah dulu. Oke, udah dulu. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.